tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Kalau kita bicara mengenai IKN, ya, IKN itu simbolnya. Simbol dari mana bahwa posisi ibu kota negara itu di tengah-tengah. Itu merupakan simbolik terhadap bahwa pembangunan Indonesia itu tidak boleh lagi Java sentris, tetapi Indonesian sentris. Ya, itu simboliknya. Tidak mungkin mas, hanya IKN saja akan membawa seluruh ekonomi Indonesia. Ya, IKN itu simboliknya, dan IKN itu menggambarkan masa depan Indonesia pada tahun 2045 nanti yang dibangun dari sekarang. Gitu. Nah, sedangkan apa yang kita mesti lakukan adalah tadi dari simbol itu apa harus simbol. Bagaimana memastikan tadi pembangunan pemerataan yang harus dilakukan. Nah, itulah fokus kita. Saya sebenarnya di banyak forum sudah menyampaikan ini. Harus lanjut. Kenapa? Karena itu sudah menjadi undang-undang. Kalaulah kemudian ada sesuatu yang hari ini kurang, maka kalau Prof. Mahfud bilang tadi, oke, kita perbaiki. Kalau ada sesuatu yang sudah berjalan, cepat kita dorong. Karena sudah menjadi undang-undang. Bagaimana seorang pemerintah yang disumpah menggunakan kitab suci untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengatakan tidak menjalankan sesuatu yang menyalahi Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Anies Baswedan mengemukakan penilaiannya terhadap pembangunan ibu kota negara di kota Nusantara, Kalimantan Timur sebagai tidak sesuai dengan tujuan pemerataan kota-kota di Indonesia. Menurutnya dengan pembangunan itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru dengan kota-kota di sekitarnya. Lebih jauh, Anies melemparkan gagasannya jika tujuannya adalah menciptakan pemerataan, maka yang dilakukan seharusnya meningkatkan kota kecil menjadi menengah secara merata dan kota menengah ditingkatkan menjadi kota besar. Pendapat Anies kita nilai ya terlalu futuristik. Ya karena justru tujuan dibangunnya kota Nusantara itu tidak untuk dibandingkan dengan daerah di sekitar kota baru tersebut, melainkan sebagai katalisator untuk mengembangkan daerah di wilayah sekitarnya. Apakah Anies tidak bisa melihat perkembangan kota Bogor, Depok, Bekasi, atau Tangerang sebagai penyangga kota Jakarta? Justru kota-kota tersebut tumbuh seiring pertumbuhan warga ibu kota yang membangun atau mencari tempat tinggalnya di kota penyangga. Ada kesalahan persepsi yang dialami seorang Anies Baswedan. Kita khawatir kesalahan tersebut lambat laun akan ditularkan lewat mekanisme kampanye. Kelak, tidak berlebihan jika kita menganggap Anies akan menularkan kebodohan dalam melihat sebuah gagasan yang bahkan telah dimulai sejak masa Presiden Soekarno lalu. Kenapa Jokowi memutuskan pemindahan ibu kota negara bukan ke wilayah lain di Jawa? Karena tujuannya adalah pemerataan penduduk Jawa yang pulau di luar sebagaimana dipikirkan oleh Bung Karno dulu. Ya, mungkin kalau gagasan pemindahan ibu kota itu berasal dari seorang Anies Baswedan yang notabene-nya adalah moyangnya. Anies niscaya akan diwujudkan segera setelah Anies terpilih sebagai presiden. Tapi sebagai titisan Bung Karno, maka yang mewujudkan gagasannya ya Jokowi. Nggak cukup kuat apa yang dikemukakan Anies Baswedan karena cenderung lebih tampak sebagai cara dia membatalkan pemindahan ibu kota tersebut. Seandainya dialah yang terpilih sebagai presiden nanti, nggak ada langkah surut untuk melanjutkan gagasan pembangunan IKN di kota Nusantara. Adapun Anies yang dengan jelas menihilkan program Jokowi untuk tujuan tersebut, sama saja dengan menegasikan gagasan Bung Karno yang fenomenal itu jadi betapa miris. Seandainya Anies yang terpilih menjadi presiden, yang sekarang tanpa tedeng aleng-aleng menentang pembangunan IKN, dan secara tersirat mengisyaratkan akan
mengembalikan arah pembangunan ibu kota menuju Jakarta kembali. Dan inilah yang beberapa kali diamanatkan Presiden Jokowi memilih dalam Pilpres mendatang. Berhati-hatilah memilih calon presiden yang gerasak gerusuk. Jangan gerasak gerusuk, tapi dipikirkan masak-masak. Demikian ajakan Presiden saat berpidato di hadapan calon pemilih dalam beberapa kesempatan. Ya, memang bayangkan saja setelah dari Inggris, Anies terbang ke Singapura untuk menghadiri sebuah acara diskusi panel di Singapura. Disitulah Anies mulai memperlihatkan topeng aslinya. Dia ternyata mengkritik proyek pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Menurut dia, proyek IKN sangat minim. Proses politik dan partisipasi publik itu yang poin pertama. Poin selanjutnya adalah dia yakin bahwa partisipasi publik dalam demokrasi lewat 3 pilar demokrasi akan mampu menjaga proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Ya, memang harus diakui. Menurut dia ada sinyal penurunan atau kemunduran praktik demokrasi. Tapi yang jelas Indonesia punya fondasi demokrasi yang kuat, yang lebih kuat untuk menghadapinya. Ya, meski Anies tidak secara langsung menolak pemindahan IKN, tapi secara tidak langsung Anies sudah menjelek-jelekan IKN. Kita tahu IKN ini mendapatkan serangan yang sangat luar biasa dari kelompok sebelah, baik itu oposisi barisan sakit hati, serta kader yang hidupnya memang didedikasikan untuk ngomel dan ngoceh sepanjang waktu. Anies Baswedan mengemukakan penilaiannya terhadap pembangunan ibu kota negara di kota Nusantara, Kalimantan Timur sebagai tidak sesuai dengan tujuan pemerataan kota-kota di Indonesia. Menurutnya dengan pembangunan itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru dengan kota-kota di sekitarnya. Lebih jauh, Anies melemparkan gagasannya jika tujuannya adalah menciptakan pemerataan, maka yang dilakukan seharusnya meningkatkan kota kecil menjadi menengah secara merata dan kota menengah ditingkatkan menjadi kota besar. Pendapat Anies kita nilai ya terlalu futuristik. Ya, karena justru tujuan dibangunnya kota Nusantara itu tidak untuk dibandingkan dengan daerah di sekitar kota baru tersebut, melainkan sebagai katalisator untuk mengembangkan daerah di wilayah sekitarnya. Apakah Anies tidak bisa melihat perkembangan kota Bogor, Depok, Bekasi, atau Tangerang sebagai penyangga kota Jakarta? Justru kota-kota tersebut tumbuh seiring pertumbuhan warga ibu kota yang membangun atau mencari tempat tinggalnya di kota penyangga. Ada kesalahan persepsi yang dialami seorang Anies Baswedan. Kita khawatir kesalahan tersebut lambat laun akan ditularkan lewat mekanisme kampanye. Kelak, tidak berlebihan jika kita menganggap Anies akan menularkan kebodohan dalam melihat sebuah gagasan yang bahkan telah dimulai sejak masa Presiden Soekarno lalu. Kenapa Jokowi memutuskan pemindahan ibu kota negara? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja